Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Empon Empon. Kali ini kita mau reading tentang kondisi dia dan perasaan dia kepada kamu saat ini bagaimana. Dan kita juga pengen tahu dong langkah dia kepada kamu selanjutnya itu apa gitu loh. Dia mau ngapain gitu ya sama kamu ya. Atau pikirannya, keinginannya sama kamu tuh gimana. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan kamu semuanya. So please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, dan diberikan kebersihan hati. Supaya setiap persoalan yang kamu hadapi, kamu bisa melihat solusinya. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Saat ini kita lihat dulu kamu terkoneksi dengan siapa dan gimana atau bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan terciduk ya. Fokus ke kartu ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, kita lihat di sini. Ada apa dan siapa? Buka berapa ya? Buka 5 ya. Oke, ada Seven of Horses. Kebalik ini Bunda pakai kartu Akasa. Jadi agak beda sama kartu-kartu yang biasanya. Up in the air. Five Roses, the garden. Oh. Oke, di sini Bunda dapat 9 zodiak. Di sini ada Sagittarius, Aries, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, dan juga Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada 9 zodiak, dan sekarang Bunda mau cari tahu dulu untuk inisialnya dia ya. Semesta berikan petunjuk. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk. Oke, I think it's enough ya. Segini aja. Oke, di sini Bunda dapat ada M Mama, ada O Ultra, ada P Papa, ada I India, ada E Eko, ada Evanta, ada L Lucinta Luna, ada Q Quebec, ada V Vivo, ada B Bravo, ada E Romeo, ada W Warsawa, ada Y Yankee, ada X Extra, ada D Delta, ada H Hotel, dan ada S Sutra. Oke, ada 17 inisial di sini ya. Ada 17 inisial. Kita lihat dulu gimana sih dianya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada Akashic Library. Jadi di semesta ini semua data itu kita bisa akses ya. Semua data kita bisa akses. Ini bahasanya adalah Akasa Record atau perpustakaan Akasa. Jadi ada sebuah perpustakaan semesta yang data-data kita di sana semuanya ada ya. Entah masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ya semuanya ada, banyak banget, jumlahnya tidak terhingga. Lebih dari sekadar miliaran, nggak tahu ya, mungkin ada biliunan gitu ya. Terus masa depan itu pun macam-macam ya. Kita punya ada banyak catatan gitu di sana. Ini kalau di Muslim atau kayak di agama Muslim disebut namanya Lauhul Mahfuz. Ini Akasa Record atau Akashic Library, itu Lauhul Mahfuz. Nah, saat ini kamu dan dia ya, babakan kamu dan dia itu sebetulnya sedang kayak memilih sebuah jalan. Kalian tahu kayak cerita yang memilih itu ya, Bunda sering ngelihat kayak di Facebook atau di mana. Ada cerita, oh itu aplikasi deng, sorry.
aplikasi, biasanya aplikasi. Nah, di aplikasi-aplikasi itu ada cerita kayak memilih, kamu mau memilih jalan yang mana? Jalan yang ceritanya apa nih? Kalau kamu milih begini, nanti ujungnya begini. Kalau kamu milih yang B, ujungnya begini gitu. Jadi beda-beda. Hidup pun seperti itu. Jadi buat kesayangan-kesayangan semuanya yang berpikir bahwa hidup kamu itu semata-mata adalah takdir dan takdir itu cuma satu. Nggak begitu kah sayang ya? Jadi takdir memang ada, takdir itu yang kita nggak bisa milih. Seperti apa? Misalnya kita lahir di keluarga apa? Kita lahir di suku apa? Kita lahir di Indonesia atau lahir di Eropa? Atau lahir di kutub utara ya? Itu takdir. Kemudian yang lain, mati ya. Kita mati kapan? Nah itu pun takdir. Itu takdir kita nggak bisa milih. Tapi peristiwa kayak misalnya jodoh ya. Jodoh itu sebetulnya bukan takdir. Karena jodoh itu bisa milih. Makanya kenapa ada perceraian. Iya dong, kalau misalnya jodoh takdir ya nggak bakalan gitu. Karena semesta tidak mungkin gitu salah memilih jodoh. Ya, kita yang mungkin salah memilih jodoh. Terus, apakah kita memilih untuk melanjutkan sebuah hubungan asmara dengan pasangan atau mau berpisah, itu pun juga bukan takdir. Itu pilihan. Nah, saat ini kamu dan dia sedang berada di dalam sebuah persimpangan. Mau gimana ya? Mau begitu, maju mundur, maju kena, mundur kena. Ibaratnya seperti itu. Dan kondisi kamu sama dia memang sedang nggak balance, sedang nggak seimbang. Artinya apa? Keinginannya begini, tapi situasi atau kenyataannya beda ya. Tidak seimbang dan ada up in the air. Jadi kayaknya apa yang kalian inginkan tuh kayaknya jauh banget. Kayak nggak terjangkau, kayak udah terbang aja ya. Kalian bisa lihat gambarnya ini. Ini ada perempuan sama laki-laki cuma bisa ngeliatin balon. Balonnya nggak bisa digapai ya. Ya. Terlalu tinggi gitu ya. Kalau bunda sih ini bisa ambil aja tembakan atau senapan angin ditembak gitu kan kempes nanti jatuh dia ya. Sayang ini bukan bunda. Jadi sangat jauh gitu ya. Angan-angan harapan kamu dan dia kayak seolah-olah tidak teraih, tidak terjangkau gitu ya. Beberapa dari ini adalah kisah kamu-kamu yang mungkin sedang ditinggalkan atau sedang di ujung ditinggalkan ya sama si dia ya. Bahkan beberapa bunda lihat ini di sini ada energi pasangan-pasangan sah ya, pasangan-pasangan sah atau juga energi kalian atau kamu-kamu yang kamu tuh udah berkorban gitu loh, udah berkorban banyak, kamu udah sayangnya tulus gitu sama pasangan, tapi pasangan pergi begitu saja ya. Jadi kayak air susu dibalas oleh air teh. Gak lucu bunda, air tuba ya. Jadi seperti itu, kamu udah mati-matian, kamu udah ngebelain mati-matian, kamu udah memberikan yang terbaik untuk dia, tapi mana gitu loh balasannya. Dia mengingkari janji, dia meninggalkan kamu, dia menyakiti kamu, ibaratnya kayak kamu merasa kayak terzolimi gitu loh ya. Bunda akan simpan untuk kartu yang terakhir karena it's a surprise for you. Oke, tapi ini adalah cerita-cerita yang memang kamu sedang sakit hati ya. Kamu disakiti banget sama dia ya. Oke, sekarang Bunda mau lihat apa sih yang menjadi isi hati terdalamnya tentang kamu. Kita lihat isi hatinya ya saat ini. Ini adalah situasi atau perasaannya saat ini. Dan perasaan itu berubah-ubah ya sayang. Artinya mungkin dulu memang cinta, tapi sekarang kita lihat kondisinya gimana. Atau misalnya dulu nggak suka, sekarang ada penyesalan. Itu bisa banget. Perasaan itu sangat berubah-ubah sesuai dengan situasi atau kondisi yang dia alami. Jadi jangan senang dulu kalau misalnya seseorang menyatakan cinta kepada kamu. Itu bisa berubah-ubah. Kita mesti pinter-pinter ya menempatkan dan memposisikan diri. Perasaannya kepada kamu sebenarnya gimana sih? Dia menyadari bahwa pertemuan dengan kamu, hubungan dengan kamu itu adalah sebuah pelajaran spiritual. Ini menyakitkan ya buat dia. Ini pun menyakitkan buat dia. Artinya perpisahan dengan kamu atau tidak bersama-samanya kamu
dia dengan kamu sekarang itu pun sakit buat dia, ya. Tapi dia menganggap kayak ya ini pelajaran hidup gitu loh. Pelajaran hidup, dan itu mendewasakan dia ya. Mendewasakan dia, menempatkan dia untuk dia belajar untuk pasrah, berserah kepada semesta, kepada Tuhan. Banyak ya, banyak pelajaran yang didapatkan dari kamu. Dan dia ngomong, aku tahu aku tuh sudah melebihi batas dengan kamu, udah kelewat batas dengan kamu. Artinya ya dia sudah berlebihan ya, menyakiti kamu gitu loh, udah cross the line with you. Jadi udah, dia sangat sadar, dia sudah over gitu sama kamu gitu ya. Dan saat ini memang perasaan hatinya memang agak berkurang ya, seperti tadi Bunda bilang. Perasaan itu berubah-ubah ya sayang ya. Cuma bukan berarti dia nggak sayang. Sejak awal dia sayang dan cinta sama kamu. Awal-awal ya. Dulu dia cinta dan sayang sama kamu. Tapi seiring dengan perjalanan ada banyak hal yang terjadi. Kemudian perasaannya sudah mulai kayak menipis gitu ya. Dan dia pengen deh ngerasain jatuh cinta kayak dulu lagi. Ngerasain yang masa-masa manisnya bersama dengan kamu ya. Dan dia ingat dengan detil loh. Dia ibaratnya kayak mengingat-ingat peristiwa dulu ya. I remember every detail. Aku tuh ingat banget ya. Jadi ketika masa-masa indah, ketika kamu sama dia tuh ketawa-ketawa, ketika kamu sama dia mesra, dia pengen balik ke situ lagi. Cuman nggak tahu ya, kadang-kadang orang itu di dalam sebuah hubungan, entah kamu ngucap apa, entah kamu bertingkah apa, atau dianya bertingkah apa ke kamu, itu aja udah merubah perasaan. Ya, oke. I can see, Bunda bisa lihat, dia sudah ada seseorang yang lain di sana ya. Ada seseorang yang lain di sana, ada cinta segitiga atau cinta segi empat nih. Jadi bilang ya, aku ada yang lain gitu loh. Ada yang lain saat ini ya. Ini cinta bersegi ini paling sering muncul di kartu. Sepertinya memang banyak banget yang seperti ini. Bunda akan lihat lagi untuk perasaan dia ya, pakai kartu ini. Bunda suka banget deh ini kartunya yang ini. Karena ini dark banget. Dia ngomong ya, aku tuh takut ya kalau misalnya perasaan kamu kepadaku itu nggak sama ya, nggak sama. Jadi apa ya? Ya mungkin dia sadar gitu loh. Dia sadar bahwa dia udah nyakitin kamu. Dia sadar dia udah bikin kamu kecewa. Dan dia berpikir bahwa karena dia udah nyakitin kamu, karena kamu udah sakitin, udah kecewa, maka kamu jadi membenci dia. Itu yang dia pikir. Dia pikir kamu benci dia. Dia mengiranya seperti itu. Jadi dia takut sendiri ya. Takut kamunya sudah benci. Dia berpikir kamu membencinya. Dan ya karena dia merasa dia sudah menzolimi kamu, dia sudah menyakiti kamu, he or she did something bad to you gitu. Dia udah melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek sama kamu. Akibatnya apa? Akibatnya dia merasa kayak aku tuh nggak layak ya menerima cintamu. Aku tuh tidak layak untuk kamu maafkan. Bahkan seperti itu loh ya. Aku tuh nggak pantas untuk kamu sayangi dan kamu cintai. Memang nggak pantas. Dia sadar bahwa aku memang brengsek. Dia ngomong gitu ya. Ya, aku sadar gitu. Dia sadar banget. Kebalik. Cuma begini. Dia bilang situasinya tuh sangat susah buat kita ya. Jadi ngefek juga gitu ke batinnya dia ya. Ke batin, ke mentalnya dia itu ngefek. Jadi susah, situasi susah. Kalau situasi udah susah itu bikin pusing. Ya, bikin pusing. Dia ngomong ini menguras energiku.
Dan dia ngomong, aku tuh nggak paham deh, apa sih kamu ngeliat apa di aku sih sampai segitunya kamu tuh suka, sampai segitunya kamu sayang, sampai segitunya kamu mencintaiku, kamu ngeliat apa sih di aku gitu loh. Padahal aku tuh biasa-biasa aja ya. Oke, lompat sendiri. Oke. Dan hari-hari ini nggak tahu gimana dia ngomong bahwa kamu itu sekarang udah terlalu sulit untuk dihandle atau ditangani sama dia. Jadi mungkin karena memang ini situasi yang sulit ya, dan namanya juga situasi sulit. Pasti susah ya untuk kayak dia memutuskan. Mungkin kamu di sini kayak meminta keputusan. Kamu kayak apa ya? Kayak beribi-beribi, gimana sih beribi-beribi itu apa sih? Kayak kamu kayak tolong dong aku kepastiannya gimana, terus kita ke depan gimana. Jadi kamu kayak semacam nge-push dia, kamu kayak dorong-dorong dia, kamu kayak meminta-minta dia untuk please deh gitu loh. Terus ke depannya gimana, tolong kasih aku kepastian, ayo dong kamu tinggalin dia atau gimana. Jadi kamu berusaha mempengaruhi dia dan atau protes gitu ya. Intinya kamu protes, kamu beri waktu dong perhatian sama aku, kamu sayang dong sama aku, lah bla bla bla. Tuntutan-tuntutan kamu itu cukup merepotkan dia ya. Jadi dia jadi ilfil gitu loh. Jadi perasaannya menipis saat ini ya. Menurut dia kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi sosok yang dia cintai dulu ya. Menurut dia kamu tuh udah beda gitu loh. Nah dia pengen kamu tuh semanis kayak dulu lagi. Dia pengen kamu tuh apa dulu mungkin waktu awal-awal kamu ya, namanya juga masih promosi kan ya. Masih promosi, masih manis-manis, masih nurut-nurut gitu. Nah sekarang lama-kelamaan kan kamu juga jengkel dengan perilakunya. Ya orang kalau jengkel ya pasti akan demanding. Mulai berani speak up, mulai berani ngomong, mulai berani protes. Dan ternyata itu buat dia tuh nyebelin banget gitu loh. Itu yang menyebabkan dia jadi kehilangan, sebenarnya bukan kehilangan perasaan, cuma ya jadi berubah aja gitu. Yang tadinya mungkin sayang banget, akhirnya dia jadi kayak turn off itu hilang feeling gitu ya. Jadi seperti itu gitu loh saat ini kondisinya ya. Oke. Jadi dia kangen, rindu kamu yang dulu ya. Tapi ya sudah gitu, dia dalam situasi seperti ini memang serba salah. Mungkin kamu sempat mengucapkan sesuatu yang buruk sama dia, dan dia pun juga sadar bahwa dia menyakitin kamu. Kompleks banget ini situasinya, situasi yang sangat kompleks ya. Oke. Ya, what's next? Terus gimana? Karena ini cukup situasi yang cukup bikin pusing ya. Situasi yang cukup bikin pusing buat dia. Kamu juga sih, buat kamu juga. Plus ditambah, dalam hubungan kalian itu bukan cuma kalian berdua doang. Ini ada orang yang kebetulan memang gak suka melihat kalian bersama. Ya, ada yang tidak suka. Entah dari pihak dia, entah dari pihak pak kamu, yang ikut manas-manasin memperparah situasi. Yang mungkin memang tahu ya. Ya jadi mati rasa dianya ya saat ini. Dianya sekarang mati rasa ya. Mungkin kamu juga, karena di sini dia bilang bahwa kamu tuh udah berubah ya. Udah dingin. Oke. Tapi ya seperti tadi Bunda bilang ya, perasaan itu berubah-ubah. Nah ini ada sesuatu yang menarik ya. Ya mungkin setelah lama mati rasa nih, udah kayak gak ada perasaan, udah mati rasa gitu aja. Setelah beberapa waktu ya, ini kalian sepertinya akan memasuki masa jeda. Masa jeda itu ya udah dianya juga terserah deh, sok terserah kamu maunya gimana. Kamunya juga udah kayak ya udah terserah deh kamu maunya gimana, aku udah capek. Dua-duanya udah capek. Jadi ada jeda. Jeda itu ya udah berhenti dulu berkomunikasi. Jeda udah enggak sayang-sayangan lagi, udah ya. Akan ada jeda dalam hubungan kalian, tapi kemudian akan muncul sebuah surprise. Nah, ini akan muncul dorongan dari kamunya ya, untuk kamu terus memperbaiki diri.
Kalau kamu perempuan ya kamu akan mempercantik diri, kalau kamu laki-laki kamu akan memperganteng diri gitu ya. Mungkin luluran, mungkin ngapain, facial kayak apa. Tapi lebih jauh lagi bukan hanya sekedar penampilan wajah atau muka. Tapi yang penting adalah penampilan batin. Jadi kamu mengalami sebuah transformasi, kenaikan kesadaran ya, kamu udah belajar kayak ya udah pasrah, legowo. Kamu belajar bersyukur, semuanya kamu terima dengan indah ya, kamu belajar tersenyum dalam situasi yang memang susah. Nah, pada kondisi seperti ini, justru semesta itu kayak memberikan kejutan buat kamu. Kenapa? Ya kan kamu sudah detachment. Detachment itu kamu melepas kemelekatan. Dan ketika kamu melepas kemelekatan, itu ibarat kayak anak panah. Nancep ya, anak panahnya ke sasaran. Dan you know what? Pada saat kamu sudah menata batin, kamu sudah menata diri sendiri, kamunya udah tenang, tiba-tiba dia utuk datang ke kamu. Ceritanya seperti itu. Waduh, ini kayak sinetron banget ceritanya ya. Utuk datang ke kamu. Ya dengan segala kondisi dan keberadaannya, tapi Bunda mau cek deh. Terlepas dari segala hal ya, karena ini kan sebetulnya situasinya kompleks antara kamu dan dia. Kalian bisa berjodoh atau enggak sih? Ya, Bunda mau cek. Karena ini nanti pada saat ketika kamu sudah dewasa gitu ya, orangnya datang. Dia akan datang lagi. Tapi kalau misalnya datang berhubungan lagi, terus ya kalian mengukir sebuah luka lagi kan ya percuma. Bunda cuma mau lihat ini, ada potensi jodoh nggak antara kamu dan dia. Dan ini adalah kartu pamungkas yang nggak bisa diutak-atik lagi. Kalau nggak jadi ya nggak jadi. Kalau jadi ya jadi ya. Wow, kalian bisa lihat ya. Ada garis jodoh loh antara kamu dan dia. It's given. Dan ini adalah anugerah. Berkah dari Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah tercatat. Di Kasa Record. Sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Ya, perjalanan cintamu sudah tercatat. Di bintang-bintang, di langit-langit, di Lauhul Mahfudz. Kenapa? Solid connection itu adalah koneksi antara kamu dan dia itu kuat ya. Dan pada masa-masa kenapa ini terjadi? Ini ada syaratnya ya, ada term and conditionnya. Pada masa-masa jeda atau pada masa-masa situasi sulit, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah percaya pada semesta. Bahwa semesta atau Tuhan akan melakukan yang terbaik. Kalaupun misalnya nggak jodoh ya itu yang berarti yang terbaik. Kalau misalnya jodoh, dan ya ini yang terbaik gitu ya buat kamu ya. Oke. Jadi ini kebetulan memang semesta berpihak kepada kamu. Oke. Ada perjodohan, ada garis jodoh ya. Kalian bisa menikah dan bersatu. Terus pasangannya gimana? Iya, not your business. Bukan urusan kita, itu nanti biar semesta yang mengurusnya entah bagaimana. Kalaupun misalnya kamu punya pasangan juga nggak tahu. Tapi yang jelas antara kamu dan dia, ada sebuah benang merah yang bisa berakhir ke union atau bisa berakhir ke pernikahan. Dan Bunda akan lihat ya. Terus Bunda, kira-kira kapan nih masa jedanya? Ini cukup lama ya. Ada kemungkinan ketika jeda kamu mungkin juga akan bertemu orang yang lain dan kamu mungkin berpasangan dengan yang lain dulu ya. Ini banyak story kayak gini ya. Kayak Nia Zulkarnain, terus Barbie Romeo. Siapa lagi ya yang pasangannya itu udah nikah gitu sama orang lain. Terus tapi ternyata mereka balikan ya. Siapa lagi ya? Banyak gitu. Itu artis-artis yang Bunda tahu ya. Kayak Prince Charles sama Camilla Parker Bowles. Bener gak sih itu ngomongnya gitu? Kita akan lihat ya. Berapa lama sih jedanya Bunda? Nggak lama ya. Nggak lama kok ini. 2024 dia akan datang ya. Nggak lama. Ini hanya sebentar. 2024 dia akan datang kembali kepada kamu dan kemudian ya
merajut gitu ya. Merajut sebuah cerita cinta yang belum selesai di antara kalian. Oke, keren nih. Oke ya. Sekarang Bunda mau cek, dan kamu mesti ngapain dong sekarang ini ya. Nasihat dan pesan dari semesta buat kamu saat ini gimana? Mesti ngapain dong dalam kondisi yang serba sulit saat ini? Saran yang pertama adalah kamu percaya pada semesta. Percaya semesta bahwa yang terbaik gitu loh. Ini kan orang tuh kadang-kadang kalau misalnya berpisah itu udah langsung ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk menyangka bahwa ini adalah hukuman, Tuhan gak sayang, bla bla bla. Tapi ya ini ceritanya gitu loh. Tanpa melewati ini mungkin kamu gak bakal bahagia. Dan ini setelah beberapa waktu ya, tahun 2024 dia akan datang kepada kamu. Ini bisa entah awal bulan, entah awal tahun, atau akhir tahun, atau pertengahan tahun ya. Saat ini yang kamu lakukan adalah kamu move on terlebih dahulu. Move on sayang dari pasangan kamu. Kenapa seperti itu? Ini adalah langkah detachment atau melepas kemelekatan. Ya, pada saat kamu move on, ya udah mengikhlaskan ya pasangan kamu pergi atau bagaimana, nggak apa-apa, dilepas aja. Nanti dia balik-balik sendiri kok ya. Bunda udah banyak banget cerita kayak gitu, klien-klien yang pas udah move on, udah melepas, balik-balik sendiri dong dianya. Saran apa lagi? Percaya pada semesta ya. Oke. Sabar, tenang menghadapi hidup ya. Percaya kepada semesta. Kamu nggak perlu kayak nginget-nginget dia lagi kapan dia datang. Nanti itu udah ketika kamu udah tenang, tiba-tiba aja dia muncul. Alurnya akan seperti itu. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Ini yang tadi Bunda cerita. Ini detachment atau melepas busur anak panah. Udah, lepasin, ikhlasin. Silahkan kamu melanjutkan kehidupan, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Nanti itu dia datang-datang sendiri. Mak bedunduk, mak jegagi, tiba-tiba ya. Tiba-tiba suddenly. Nggak ngerti, itu urusan semesta. Ya. Dia akan datang kok. Ya, mengukir sebuah cerita yang baru bersama-sama dengan kamu. So, congratulations. Memang menunggu lama, tapi nggak apa-apa. Ini dulu, lupain dulu ya. Alurnya begitu. Dan sekarang, sekarang Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu yang bersodiak atau punya sio apa saja. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ini salah satunya aja ya. Sionya aja atau zodiaknya aja ini bisa, oke? Di sini ada sio ular. Kalian pernah makan daging ular nggak sih? Daging ular tuh buat obat ya, Bunda pernah. Ada sio monyet. Kemudian untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Ada sio ayam. Ada sio naga. Ada Gemini. Ada Aries. Kemudian ada Taurus. Dan terakhir ada Sagittarius. Oke, ini di sini ada 7 zodiak dan ada 4 sio ya. Oke, sekarang Bunda mau tarik dulu untuk inisial kamu ya. Inisial harus ada sayang ya. Jatuh. Ada Eko, ada T Tango, ada W Warsawa, ada I India, ada V Vivo, ada B Bravo, ada K Kilo, ada S Susu, ada Q Quebec, ada U Ultra, ada H Hotel, ada E Romeo, ada Q Quebec. Untuk Q Quebec energinya cukup kuat. Ada X Extra,
ada A alpha, ada D delta, ada P papa. Untuk P papa energinya cukup kuat, untuk D delta energi cukup kuat, dan untuk H hotel energi juga cukup kuat. Sabar ya sayang ya, buat kamu yang terciduk energinya kali ini. Sabar, oke? Kadang-kadang gini loh, kita udah ngutak-ngutik melakukan berbagai macam upaya dan cara, tapi nggak bisa, waktunya untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada semesta atau kepada Tuhan. Oke, well, tapi kan endingnya bagus, cakep nih ya. Oke, ditunggu aja. Terima kasih kesayangan buat kamu yang resonate dengan readingan ini. Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu sayangku. I love you. Bye-bye.